Apapun alasannya, penganiayaan tidak bisa dibenarkan. Apalagi itu dilakukan oknum aparat terhadap relawan salah satu calon presiden, Ganjar Pranowo, saat mereka berkampanye dengan mengendarai motor berknalpot brong. Sama saja itu adalah pembungkaman hak-hak rakyat yang dilakukan negara dengan brutal dan arogan. Makanya sangat menggelitik ketika muncul pujian dalam bentuk karangan bunga untuk TNI. Hampir semua komentar warganet yang aku baca bernada serupa menanggapi hal itu. Mereka tertawa dan meyakini karangan bunga tersebut bikinan kelompok sendiri. Bayangkan saja korban dipukuli sampai giginya rompol dan tak sadarkan diri. Lalu pelakunya dapat pujian. Kalau bisa sih jangan cuma sanjungan, tapi langsung naik pangkat saja. Sulit untuk diterima bahkan perlakuan semena-mena itu tanpa motif politis. Coba kita andaikan jika relawan tersebut adalah pendukung Prabowo Gibran yang adalah anak penguasa. Apakah nasib mereka bakal sama, dipukuli sampai bonyok? Tentu saja tidak mungkin. Apalagi kita lihat sendiri kubu Prabowo Gibran yang paling getol membela aparat dan justru menghina serta menyalahkan korban yang kini terkapar tak berdaya di rumah sakit. Jadi apa yang aparat lakukan terhadap pendukung calon lain sebetulnya lebih dekat intimidasi untuk menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, terutama para pendukung pasangan Ganjar Mahfud. Itulah poin besarnya. Bagaimanapun negara kita punya riwayat kelam semacam itu. Tindakan represif yang dilakukan aparat di masa Orde Baru sangat efektif untuk menebar ketakutan, untuk membuat rakyat bungkam dan tunduk terhadap pemerintah yang bertangan besi. Tapi rupanya hal semacam itu tak lagi berlaku di masa sekarang. Justru sebaliknya, melihat kesewenang-wenangan di depan mata, rakyat kian muak. Lihat saja bagaimana respon warga Boyolali menanggapi penindasan semacam itu. Mereka kompak menuntut pelaku dihukum setimpal. Para korban juga menolak dan mengembalikan bingkisan yang diberikan aparat. Di negara demokrasi, rakyat selamanya adalah pemegang mandat. Jika kedaulatan itu diusik, mereka tidak bakal diam. Jujur saja, kegigihan dan keberanian masyarakat Boyolali membela dan mempertahankan hak-haknya memang patut diacungi jempol. Jika gara-gara mendukung salah satu calon harus berhadapan dengan tindakan represif, mereka tidak gentar, bahkan semakin kompak. Itu semata-mata karena satu harapan besar yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Keberanian itulah yang akan menjalar hingga seantero negeri. Memompa rasa semangat, mengikat rasa persatuan untuk mencegah kesewenang-wenangan tumbuh merajalela. Bisa dibayangkan, pasangan Prabowo Gibran belum terpilih saja tindakan represif sudah terjadi di mana-mana. Apalagi jika mereka berkuasa. Hukum makin tumpul, lingkaran kekuasaan semena-mena, dan arogansi aparat akan selalu dibenarkan dengan mengatasnamakan stabilitas negara. Saya yakin Anda pun tidak ingin hal itu terjadi di Republik ini. Salam Sabar Dialog.